Asal-usul alam semesta telah lama menjadi objek kekaguman dan keheranan bagi ilmuwan, filsuf, dan teolog. Selama berabad-abad, umat manusia telah berusaha mencari jawaban atas misteri semesta. Pencarian ini akhirnya mengarah pada konsep penciptaan yang kita kenal dengan teori Big Bang. Namun, kisah ini sebenarnya dimulai ketika seorang fisikawan muda, Albert Einstein, mulai merenung tentang alam semesta dan merumuskan teori yang sangat terkenal dalam dunia sains, yaitu teori relativitas. Melalui teori ini, para astronom dan fisikawan seakan-akan menemukan petunjuk berharga yang menjadi landasan bagi kemajuan sains. Memang, teori Albert Einstein telah membuka gerbang bagi pemahaman kita tentang alam semesta, yang membuatnya dijuluki sebagai seorang jenius. Namun, meskipun Einstein dianggap sebagai manusia cerdas, bahkan ia pun tak luput dari pemikiran yang keliru. Pada saat itu, banyak saintis dan astronom yang masih percaya bahwa alam semesta bersifat tetap, statis, dan tidak meluas. Pengetahuan yang terus berkembang tentang alam semesta menjadi salah satu temuan revolusioner dalam kosmologi. Bukti pertama yang menunjukkan bahwa alam semesta bersifat meluas datang melalui teori relativitas Einstein. Beberapa astronom dan fisikawan, seperti Alexander Friedman dan Georges Lemaitre, menemukan bahwa alam semesta seharusnya bersifat meluas. Mereka menyadari hal ini saat mempelajari lebih lanjut persamaan dalam teori relativitas. Pada masa ketika Einstein merumuskan teorinya, ia sendiri masih meyakini bahwa alam semesta bersifat statis. Sebagai seorang ilmuwan yang tidak percaya bahwa alam semesta itu dinamis, ia bahkan menambahkan konstanta kosmologi ke dalam persamaannya untuk memastikan teori itu tetap sesuai dengan pandangan tentang alam semesta yang statis. Namun, beberapa tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1929, seorang astronom bernama Edwin Hubble menemukan bukti yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh satu sama lain. Hal ini bertentangan dengan pandangan Einstein tentang alam semesta yang statis, dan akhirnya memaksa Einstein untuk mengakui kesalahannya. Hubble membuktikan bahwa alam semesta memang sedang berkembang. Penemuan ini membuktikan bahwa teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari sebuah titik kecil yang kemudian meluas, benar adanya. Meskipun Einstein tersesat dalam pemikirannya, penambahan konstanta kosmologi dalam teori relativitas tidaklah sia-sia. Konstanta ini kelak digunakan untuk menjelaskan fenomena gaya antigravitasi yang mendorong perluasan alam semesta, yang sekarang dikenal sebagai energi gelap. Pada abad modern, Albert Einstein diakui sebagai sosok yang merevolusi cara berpikir kita tentang alam semesta. Jika Galileo Galilei dulu menemukan bahwa matahari adalah pusat tata surya, maka Einstein menemukan bahwa alam semesta itu dinamis dan relatif. Gagasan Einstein ini pada akhirnya membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik terhadap kebenaran dalam kitab suci Al-Quran. Bayangkan saja, pengetahuan tentang alam semesta yang meluas baru ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu, padahal sebenarnya hal ini sudah tercatat dalam Al-Quran ribuan tahun sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surah Az-Zariyat ayat 47, Allah berfirman, "Langit kami bangun dengan tangan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan langit dalam ayat ini adalah langit dunia, bukan alam semesta. Namun, di ayat lain, Al-Quran juga menggunakan kata langit untuk menggambarkan alam semesta secara keseluruhan. Pada zaman ketika Al-Quran diturunkan, gagasan tentang langit yang terus meluas tentu tidak dapat diterima oleh masyarakat pada masa itu. Bahkan, gagasan ini pun tidak mudah diterima oleh Albert Einstein, yang hidup berabad-abad setelahnya. Pengetahuan yang diperoleh Einstein tentang alam semesta tidak benar-benar berasal dari Al-Quran, tetapi lebih kepada penelitian ilmiah yang dilakukan melalui pengamatan dan eksperimen. Namun, penemuan ilmiah tersebut seakan-akan mendukung apa yang telah disebutkan dalam kitab suci. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta tercatat dalam kitab yang nyata, Al-Lauh Al-Mahfuz, yang merupakan catatan dari Tuhan tentang segala yang ada di langit dan di bumi.
Sebagai contoh, Surah Yasin ayat 12 menyebutkan, "Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Alam semesta itu sendiri bisa dianggap sebagai kitab yang nyata, sebuah catatan yang menampilkan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak hanya harus mempelajari kitab wahyu, yaitu Al-Quran, tetapi juga mempelajari alam semesta yang menjadi bukti nyata kebesaran Tuhan. Namun, sayangnya, sebagian orang, termasuk beberapa kalangan agamawan yang ekstrim, cenderung menolak untuk mempelajari sains, terutama fisika, yang dapat membantu kita memahami bagaimana alam semesta ini berkembang dan berevolusi. Padahal, memahami hukum-hukum alam yang ada di dalam fisika dapat memperdalam rasa kagum kita terhadap penciptaan Tuhan. Sebagaimana seseorang yang mengaku jatuh cinta, tetapi tidak mengetahui apa-apa tentang objek cintanya. Begitu pula kita tidak bisa sepenuhnya mengagumi Tuhan jika kita tidak memahami ciptaannya dengan sebaik-baiknya. Ilmu pengetahuan tentang alam semesta adalah salah satu anjuran dalam Al-Quran. Seharusnya kita sebagai umat beriman tidak melupakan dan mengabaikan tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ada di sekitar kita, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam alam semesta itu sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi tercatat dalam kitab yang nyata, yang merupakan bukti nyata dari kebesaran Tuhan.